Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sabta Kurnia. Di sebelah kiri saya ada Laskar NHP yang bernama. Perkenalkan, nama saya Ance Gunawan. Saya Laskar NHP. Dan di sebelah kanan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Aldi Susanto. Saya Laskar NHP. Ya, di sini fungsi dari Laskar NHP adalah Untuk selalu menjaga kebersihan di rumah kreasi agar rumah kreasi kita terlihat bersih, harum, dan tetap bersinar. betul tanggal 13 Oktober. Di sini terlahirlah revolusi mental ala Totem Group di rumah kreasi kita dengan konten yang berjudul Satu kata dan langkah. jas merah. ya, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Dan satu kata dan langkah itu satu kata dan satu tindakan. Konsep sudah dibuat oleh Om Bao dari tanggal 11 September. Tetapi 7 kali dilanggar. Dan di Sepikir pun Om Bao sudah membuktikan bahwa beliau tidak akan marah-marah kepada kita semua. Dan waktu itu juga Bung Rudi melanggar aturannya. Karena itu dia menyadari dan mengakui kesalahannya. Lalu dia memberi alasan karena dia kepikiran karena ibunya mau ulang tahun. Karena beliau sudah 79 tahun tidak pernah ada di sampingnya ketika ulang tahun ibunya. Ya, dan rapat di kampus pun tanggal 12 Oktober sudah diingatkan kembali mengenai konsep yang sudah ditetapkan. Namun tanggal 1 Desember dan tanggal 8 Desember ini konsep yang sudah ditetapkan namun tidak berjalan. Dan akhirnya Om Bao pun membersihkan dan memaafkan kita semua. Tanggal 9 Desember melakukan rapat staf yang dipimpin oleh Pak Nelson. Dan tanggal 16 Desember pun kemarin konsep tetap tidak dijalankan. Maka dengan konten ini kiranya kita semua bisa membuka hati, satu koordinat, satu arah, satu tujuan, supaya kita Satu kata dan langkah. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Oke, buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, selamat menyaksikan konten dari kami. Terima kasih. Ke Medan, itu Om Bao pernah bilang sama RSK, kau percaya nggak dengan apa yang Om bilang? Contohnya, mengamen bersama Rima, ngamen di tengah keramaian. Kau percaya nggak kalau misalkan Rima bisa bernyanyi di depan orang-orang ini? Makanya kenapa RSK bilang percaya, karena apapun yang dibuat sama Om Bao itu ya demi kebaikan kita. Dan Om Bao itu nggak pernah mengajarkan atau kasih kita arahan itu buat kedepannya buruk buat kita. Itu nggak pernah. Pasti Om Bao itu udah memikirkan sesuatu untuk kita, karena baik untuk kedepannya buat kita juga, buat kita bersama juga gitu. Jadi apapun yang Om Bao buat atau dirancang sama Om Bao itu RSK selalu percaya. Contohnya juga udah banyak bukti-buktinya. Kayak NHPK, ternyata itu kenapa RSK percaya, karena dari awal di tabel 24 Om Bao udah bilang, RSK Om mau bikin ntar di Pekanbaru gini-gini gitu. Dan alhasil ternyata alhamdulillah dengan tangan Tuhan semuanya terwujud dan akan terlaksana nantinya di bulan insya Allah, kata Om Bao, pada saat ulang tahun Om Waren ya Om ya, waktu itu Om. Kemarin tanggal 22 22. Januari tuh. Januari. Kita Februari kita. Oh,
Insya Allah yang akan dilaunching Februari. Ulang tahun siapa? Ulang bunda lo enggak? Ulang tahun gue? 23 Februari. Tanggal 24-nya lah. Iya. Jadi awalnya juga untuk admin seperti ini juga awalnya juga RSK nggak yakin. Karena kenapa? Karena RSK belum membuka hati. Karena waktu itu masih bimbang antara Bunda sama Om Baok. Tapi setelah RSK membuka hati, awalnya juga RSK sama kayak Om Kembar, masih nol, belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa lah untuk perkantoran gitu. Tapi karena udah membuka hati, udah bisa membedakan mana hal pribadi dan mana pekerjaan. Jadi RSK udah mulai terbuka, udah mulai enjoy bekerja, jadinya sekarang udah 65 dan akan lebih membuka hati lagi. Karena emang prinsip RSK bukannya nggak mau pacaran atau nggak mau nikah. Semua orang pasti mau nikah, apalagi perempuan itu harus pasti wajib untuk punya prinsip untuk nikah. Tapi kalau untuk sekarang RSK tahan dulu karena emang lebih enjoy ke sendiri dulu, lebih enjoy untuk buat apa sih pacaran kalau hanya untuk main-main doang, nanti galau, bisa mengganggu stabilitas kerja. Jadi RSK pengen matengin dulu untuk di kerjaan admin ini sampai 85 lah, sampai 85 Februari tanggal 16 baru RSK memikirkan untuk hal pribadi RSK, untuk pacaran, untuk menikah. Itu aja. Ntar lo, kau bilang begitu, Ya. udah. Tanpa kau sadarin, Om mulai mempengaruhi kau. Karena kalau kau cari jodohmu seperti nilai yang 0 kemarin, laki-laki yang lihat kau yang nilainya 0 lah. Kalau kau setelah jadi terupgrade, nilaimu sudah bagus, kau nggak akan mau menerima laki-laki yang di bawahmu. Dan laki-laki yang mau lihat kau juga pasti laki-laki yang sudah mantap. Ya nggak? Iya. Emang lupa yang ku bilang waktu kita rapat di tahun 25. Ki, sekali aku bilang nih, mau nggak sama Randi? Kalau nggak nanti kau rugi. Biar aku upgrade terus. Biar nanti memang jodoh urusan Tuhan, tetapi secara manusiawi tentu kalau kita sudah mantap, ya kalian juga sebagai perempuan menerima laki-laki yang sudah semi-semi mantap lah minimal. Laki-laki juga begitu. Dia udah mantap, aku milih ini aja udah mantap, udah bisa administrasi kantor, sudah bisa kepala rumah tangga dihantar, sudah bisa bos kantin, 3 rangkap 3 aku bikin. Ya nggak? Iya. Kemarin Om tanya, Rani, ada uangmu? Ada Om, berapa? Om, enggak, Om mau tahu aja, Om minta. Bombastis sangka tabunganmu kan? Iya. Iya. Dengar, Om bilang, kenapa Om mau masuk sampai ke hal-hal pribadi orang? Karena bila mengganggu stabilitas bekerja, maka Om harus masuk. Waktu kau di sini, aku sama bundamu kemarin, kau goyang. Bingung kau milih antara aku sama bundamu. Satu sisi Om bilang, Rani, kau harus hormat sama bundamu. Satu sisi Om bilang, tapi lu tolong jangan hukum Om kalau Om nanti sering bilang tentang kejelekan bunda lu. Untuk itu maka langsung Om nolkan, Om anggap aja dia sudah nggak ada. Biar orang yang sudah nggak ada nggak usah dia angkat-angkat kejelekannya, itu aja dulu. Tapi kalau masih hidup kan kita angkat, tapi kalau sudah nggak ada lagi kita angkat, udah nggak mau kita angkat kejelekannya gitu kan. Tapi kalau lo selalu Om bilang harus hormat sama bundamu gitu kan? Iya. Karena Om tahu cuma lu harta satunya, ya kan? Iya. Thank you RSK. Kau sih. Mungkin tadi akan hubungkan nih. Kalau tadi kan belum kita hubungkan dengan lu tadi yang cuma 20%. Lu nanti akan 90%
di administrasi, percaya sama aku. Kalau kau sudah paham betul di administrasi, tentu kau di dalam juga nanti akan lebih pintar kau. Karena tujuan ini adalah begini, akan terbuka wawasan kita, terkonsep dia, berkerangka pola pikir kita, polanya yang dibentuk. Demikian orang yang kuliah membentuk cara berpikirnya orang kuliah. Tadi aku bilang, lihatlah anakmu sih, dia bukan mau ini, dia bukan bisa administrasi ya, memang hanya dihantar ya Pak, karena mungkin Bapak bisa membedakan, bisa lah melihat dengan koordinator sekarang itu kan hanya melobi, tapi Bapak tidak pernah seperti itu. Kalau bisa koordinator harus bisa semua termasuk administrasi. Dulu saya 20%, setelah masuk ke sini saya lebih dari 50% kan. Ya banyak lah, jadi kayak bekal saya ya untuk nanti seandainya saya udah bisa punya cucu ya, jangan punya cucu, untuk nanti bekal saya ke si bontot pun kan udah bisa untuk mengajarkan dia, apalagi kan bentar lagi SMA. Betul. Ya kan, nah, itu udah ada bekal ilmu gitu kan, karena semakin hari semakin ganti tahun kan administrasi itu berubah gitu kan. Jadi ini udah bekal saya untuk nanti si bontot gitu ya. Saya yakin kok dan percaya apa yang selalu Bapak rencanakan untuk kita semua yang ada di sini itu yang terbaik, Pak. Jadi karena yang pernah Bapak katakan di dalam bersama Sri Kandi kemarin ya, siapa jebolan NHP yang tidak bisa diterima di mana-mana? Memang iya, jebolan NHP di kafe manapun itu dicari, bahkan diminta ya, karena satu dari administrasi, dalam semuanya lah ya, segi dari attitude dalam bekerja semua kepake lah. Pokoknya jebolan NHP itu udah pasti ya, pagi jebolan dari bapak yang membina kami gitu loh. Terus kalau dengan adanya sekarang administrasi ini kan namanya manajemen. Iya. Dari awal administrasi kita sudah rapi ya, dari ini saya ya Pak, dari administrasi kita rapi, itu akan ke bawahnya akan rapi dengan sendirinya, mengikuti semuanya gitu loh. Jadi akhirnya nanti semua berpedoman ke oh ya memang udah ada aturnya seperti ini, jadi berjalan dengan sendirinya. Jadi dan kalau kita sudah mengikuti dengan sesuai manajemen dan administrasi yang ada, itu sudah tidak akan ada lagi goyang-goyang lah gitu loh, di dalam ya, karena kita sudah mengikuti sistem itu Pak dari saya. Udah itu mana? Makanya Bapak bilang tadi, kalau Bapak bilang kau kepala koordinator, ya kan, masih terganggu kau selama ini karena urusan administrasi, ya kan, terpecah konsentrasimu. Iya. Kau bukan sudah mau kuturunkan dari koordinator, tidak, tapi akan kuundi ke siapa lagi yang akan kuundi. Iya kan? Iya. Karena itu masalah buka hati, tidak. Dengarlah voice note sama si siapa? Sama anak-anak. Dia, kalau mama gini masih gitu. Jadi mulai besok kau nggak boleh begitu lagi, ya? Iya. Itulah. Tutup mata masih. Kalau kau sudah tahu pelayanan, sudah tahu konsep-konsep di dalam, tahu administrasi, apa rugi nanti aku bikin kau jadi kepala operasional di Pekanbaru? Kaos. Gimana sih kita berpikir? Kau udah pintar administrasi, udah tahu kau dunia malam tentang kita segala macamnya. Apakah enggak kau satu-satunya nanti orang cocok jadi kaos situ? Itulah kaos cewek. Udah, makanya kau sudah bisa nanti kau dalam sebulan ini kau latihan menyanyi lagi. Kau udah bisa nih. Kau udah bisa sini akan terangkat sih nanti inimu. Semangat majumu, pola pikirmu sudah terbentuk. Semua tentang administrasi di koordinator pasti besok akan kau perbaiki nanti kalau karena dia merupakan suatu rangkaian. Dia kan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dia. Oh gini kok, berarti gini dong. Oh gini, seperti yang kita bilang tadi.
kalau kau lagi ada belajar sama chef orang bule, hah? Tetapi kita persamakan tadi, misalnya bumbunya itu apa lakukan bumbunya di sini misalnya. Tadi bilang ketumbar ya, atau merica lah, merica. Karena chefmu, guru belajarmu masak orang bule, di sana kan nggak ada ketumbar sama merica. Mereka bawa lah tumbuh-tumbuhan lain 3 jenis untuk diolah biar rasanya sama seperti ketumbar atau merica. Kalau nggak jalan logikamu, maka kau akan selalu terpaku sama gurumu itu yang rasanya ini adalah rasa dari tumbuh-tumbuhan yang 3 ini. Paham kan? Paham. Nah, untuk rasa ini pasti tumbuh-tumbuhan yang 3 ini, nggak akan ada mau lari logikamu lagi. Tapi kalau udah begini akan lari logika. Ini apa sih? Kau cari persamaannya. Oh, ini ketumbar kok. Sini murah cari kok. Ngapain? Sampai 3 biji didatangkan dari luar negeri. Itulah persamaannya kan? Gitu nanti juga persamaan seperti kalian di dan itu ada buku 8-7 tuh. Karena kalian nggak ngerti, asal kalian dicatat, nggak ngerti tujuan kemana. Gitulah, mutar-mutar seperti kita di sini tadi tuh kan. Iya. Sini muter-muter kan. Kalau sudah apa yang muter? Ngapain? Tadi pertama kita tujuannya mau ke Grogol. Karena kan supir baru. Ada yang nuntun kau mau ke Priok. Cawang ke Priok. Karena kau masih supir baru. Datang lain nuntun kau mau ke Priok dari Cawang, katanya harus ke Grogol dulu, lewat Ancol, baru ke Priok. Karena kau orang nggak ngerti, ya itulah kau ikuti. Tapi setelah main nalarmu, logikamu, lain logika lah. Kayaknya kami muter kok. Kayaknya kayak muter nih. Coba tes dulu. Tahu lah, oh jalan lurus bisa kok. Tapi hati-hati kau kalau berpimpinan, jangan langsung kau sok pintar langsung. Aduh, Pak, kayaknya saya belajar yang begini nih. Kayaknya saya punya feeling begini nih. Bagaimana Pak? Tak yang betul. Hebat kau, memang kau lah orang ku cari gitu. Kata bosmu, jangan langsung sok pintar ya kan. Jadi cocok deh. Cocok Pak. Kenapa nangis kau? Enggak nangis ya? Udah kan? Oke, jadi gitu ya. Iya, Jadi Pak. kau udah benar-benar terupgrade lah kau ya. Iya Pak. Udah terupgrade kan? Udah, Pak. Jadi besok kalian bertiga, kalian tuntunlah itu keluarga-keluarga itu biar, karena kalian bertiga juga kemarin masih menginjak-injak revolusi mental kita itu, ya kan? Besok kupakai kalian tanggal bertiga, berapa karyawan kita 30 sama kau 10 mentornya T, kau 10 Rani, Nelson 10, udah kasih tahu lah ini. Oh begini kok, jadi nggak kita jadilah. Jadi nggak ada lagi menginjak-injak kita lagi. Tapi harus dibikin besok begini, inginnya dengan mereka. Kita tuntun dulu mereka. Oh gini, kita kasih rekaman ini. Oh terbuka lah hati mereka, terbuka pikiran hati mereka. Seperti si Nelson sekarang baru ini. Mereka masih seperti Nelson kemarin ini. Menggoyangnya begini, menggoyangnya kan. Udah kan? Udah. Nelson ke mata. Nelson ini adalah di grup sepikir dia adalah penasehat. Aku dulu sering bilang Nelson jangan diam aja dong. Betul, saya betul, nggak gitu nggak gini. Tapi coba dibagi dulu dia, dipisahkan. Dan Nelson, aku bilang ke Akrat, tak selamanya diam itu emas. Ada diam goblok, ada diam penakut. Pernah Nelson itu. Ternyata dengan kejadian ini terbukti Nelson yang seorang untuk membantu si Lancer sebagai berenya sahabatnya yang orang baru. Nelson sudah senior di dunia malam kan gitu kan. Situ dulu ya konteksnya. Baru kami tim Abrisim B. Tik. Lancer putus karena nggak mau divaksin. Kita buka peraturan dari Kaisar Agustus harus divaksin lah semua, karena kita jasa hiburan dan Total Group sudah mengeluarkan surat semua divaksin.
dia dibodoh-bodohinnya kita. Anggap apa namanya itulah. Lalu dia masuklah si Lamron, pangdatnya. Pangdat siapa Lamron? Abdi Sembi. Kan sebelum Abdi Sembi berangkat ke kebun, udah Lamron dulu ke sana. Pulangnya sama dengan Abdi Sembi. Kan gitu kan? Karena dia masih Abdi Sembi, ku gandengkan lagi dengan si IG yang Abdi Sembi kemasukan ke sepikir. Akhirnya Lamron harus berangkat lagi ke kebun lagi. IG kita masukkan jadi pangdatnya. Saat itu karena sudah 3 bulan IG di grup speaker, grup intinya NHP, kukira nilainya sudah ada 60-70. Pas ku tes kosong. Ku bikin dia bingung, ngangkat telepon susah. Rani coba videokan dia, aku mau tes dia. Nelpon aku di sini lagi, nelpon begini, ku telepon begini dia. Itu udah ambil om ini. Ambil om. Nelpon begini dia di sini. Ku suruh video Rani. Itu udah ada benar-benar sombongnya. Baru tanya, aku mau kesana enggak? Aku sama udah pusing. Mak. Langsung datang api, itulah kita pusat-pusat di sini kan. Itulah. Nah, sekarang masuk ke Nelson. Nah, akhirnya IG sudah begitu, gue bilang sama dia 3 kali sehari, 3 kali kau ke kantor, 3 kali kau di kantor di sampingku, berklasifikasi ilmu sama kau karena mejanya sudah gue bikin di samping mejaku. Sebulan dia masih baik, setelah ada ilmunya lupa dia, mau terbang sendiri, masih beliau sedikit terbang sendiri. Jatuhlah dia, itu menjatuhkan dia. Kenapa itu aku bikin? Karena kami semua Abdi Sembi mengatakan kami yakin dorongan sebenarnya dari Live Ready, Pak Bule dan yang lain di sana. Kita akan bantu kalau masalah belajar komputer juga, nanti Lai datang ke sini kita ajarin di mana yang tidak bisa, dan kapan ya Ustadz Dani juga bilang yang kita di kampus juga, bahkan Bang MA dan yang lain ngasih pencerahan lah, termasuk Syarmando ya. Jadi dari situ sudah makin terbuka, makin artinya saya juga orang yang tidak mau salah di pekerjaan, ingin menuntaskan pekerjaan. Jadi ya udah, termasuk sampai di kampus bikin begini. Dari situ saya tahu bahwa disitulah letak kesalahannya. Ini saya sendiri yang bilang kepada teman-teman di staf dulu bahwa kekurangan di sini adalah komunikasi, dan memang komunikasi itu yang membuat saya ngambang dan tidak tahu apa yang saya kerjakan. Tapi setelah kemarin Pak Akang Pembina ngasih support lagi, itu menurut saya bikin dulu begini. Saya tadi di rumah, harus saya bikin dulu begini kegiatan harian saya, sampai saya susun beberapa item dan saya minta petunjuk di bawah, langsung berarti inilah letak kesalahannya. Dan malam ini juga pagi ini sebenarnya kami bertiga tadi sudah berdiskusi caranya dan dapat pencerahan lebih tepat lagi, lebih gampang dari pembina. Bentar, Nel. Siap? Bentar, bilang dulu dong. Tadi aku masukkanlah di grup tentang dari Google gimana bikin notulen rapat. Aku masukkan gitu. Itulah dasarnya berdiskusi tadi kan? Iya. Terangkan dulu. Jadi tadi juga sudah dikirimkan beberapa SOP
dari Google dan dicerahkan juga kalau kurang mengerti semua ada di Google begitu. Jadi memang yang tadi kita apa-apa yang harus kita lakukan. Dan malam ini, pagi ini juga ya mudah-mudahan dan harus bisa. Dan saya juga yakin saya pasti bisa dengan dorongan dan juga topangan dari pimpinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Tos dulu Mas Mike. Jadi memang dasarnya ini ada yang bilang kalian semua belum tahu apa guna WA Group. Ya, WA Group itu gunanya untuk tempat berdiskusi dari jarak jauh. Sekarang itu adalah menuju macam itu kan, misalnya ini. Kenapa nggak tahu? Aku bilang berapa kali hal-hal yang sudah ada japri-japrian udah ada hasilnya, mainkan di grup biar semua tahu. Seperti si Rani. Mana si Rani? Mana nih? Mana nih? Sini om gitu dong. Sini om. Rani. Karena semua hasil rekaman ini dikirim ke Henny. Rani ngirim diam-diam, sama nggak tahu. Harusnya kalau udah pakai logika di grup ini kita tahu, bapak-bapak hasil rekaman kita sudah aku kirim sama Ibu Henny ya. Kalau dia menghargai aku, di Japri, om udah aku kirim sama Henny. Nah, aku tinggal Hen sini Hen, aku mau lihat dulu. Nah gitu. Jadi apa? Karena harus semua dia terrekod dulu, dia terekam semua di grup ini. Kenapa? Karena inilah yang mau kita salin nanti membuat SOP yang baru ini. Jadi nggak ada lagi ketinggalan dia. Nah, itu kan. Nah sekarang ini dulu IG yang bikin ini dulu. Pasti dulu pernah dengar kan aku bilang ini akan kita bikin, nanti kita rekap, nanti ada aturan, ada SOP gitu kan. Ini dulu bikin IG dulu tanggal 20 Oktober, seminggu sebelum dia kita keluarkan. Memang udah ada dasar-dasar dikeluarkan karena dia sudah nggak satu kata dan langkah, sudah lupa sejarah. Karena IG-nya aku bikin implemental. Saat dia sudah mau dikeluarkan dulu, biar dia punya ilmu dan kita nggak sampai lagi usul lagi diketikannya ini. 6 jam cuma dikit ini. Ini semua dari rekaman. Iya ini. Nah, tiba saatnya. Karena tadi hati-hati di grup penasihat ku bikin ini, baru ada komen Opung Alfons penasihat. Harusnya selesai dibikin sebelum kenapa baru dibuka? Coba dicari masalahnya nih katanya. Inilah, ya kan? Jadi yang ku bilang adalah, nih, mohon maaf sama Bu Rudi. Bu Rudi kan sudah melanglang buat kemana? Di Mulia dulu. Betul. Tapi sekarang belajar apa Bu Rudi kan? Betul. Dulu belum pandemi. Dulu situasi masih enak-enak. Setelah pandemi kita nggak sadar, kita nggak sadar bahwa dunia sudah semakin keras. Jadi kalaupun dulu buruh di sana udah jadi pengelolanya bagus, iya bagus. Di sini bagus. Tapi dulu itu masih belum pandemi, belum berubah suhunya ini. Sekarang gelagapan Rudi. Tapi itulah karena dari referensial kita ini dapatlah Rudi buahnya, menghormati orang tuanya. Nah itu. Rudi, dulu kan sana sudah pengelola, dan bikin di sini K-Ops dia. Mampu nggak mampu? Karena K-Ops dia hanya mengurusin koordinator artis. Habis itu lu udah membawa si Andia, membawa si ini. Itu aja, makanya turunkan. Tapi kita turunkan, nggak ada kita rubah apapun. Tetap. Karena dulu memang dia tabrakan sama si IG. IG sudah mulai gelap mata, ini jadi
Jadi susah aku mau mengurainya. Jadi aku bikin begitu Bung Rudi, aku mau mengurai yang mana yang lebih salahnya. Kalau dua-dua dipakai itu susah mengurainya. Itu loh Bung Rudi ya. Nah jadi yang ada ini jelas lah. Karena Nelson kita pernah bilang IG hanya bisa, pernah kamu bilang kan? Iya kan? Yang langsung bilang, tak gini bilang, semua kita ABSMB membilang IG hanya bisa. Bisa, ini Nelson lah buktinya. Nelson sudah hampir ngelek deh, hampir tertutup hatinya. Maka ngomong nama dengarnya, Nelson paling hormat sama apa? IG sudah pernah, aku hanya minta nangis mungkin, nggak bisa aku nangis, mendingan nomor nggak nangis aku ya. Si Nelson kemarin di kantor, Nelson kau bisa menterasi, kalau nggak bisa rekam, apa sih? Gitu aku bilang. Nah, asal Bandung nonton di, gitu kan? Bandung nonton di, jadi, nah gitu. Jadi yang mau aku bilang adalah dia nggak terbakar terbusuk menurut kalian ABSMB mengatakan bahwa IG bisa. Nah, salah contohnya. Dan nggak terbuka mulutku. Kenapa dulu ku bikin Minton sama TDA langsung ku bikin orang yang masih nol jadi manajer di sini sama manajer sana, karena IG dari nol lah harusnya menuntut mereka. Jadi IG bisa menuntut dari nol, bisa. Beda awal kalau dari atas menuntut dari nol, kan jadi kurang sabar. Apalagi speed awal cepat. Nah gitu kan. Asti dulu sini koordinator terbang dia masuk sini. Dulu ku bilang Asti waktu ada si Brodel pertama kita ketemu 2020 Deli belum buka masih jauh itu bulan Agustus itu bangun. Pak aku mau ketemu Pak, nanti ya nanti oleh malam-malam. Pak di mana Ti? Ketemu lagi kan. Asti bingung. Ku bilang persamaannya. Ti kau seperti gini nih. Ibaratnya dulu di taman, hah? Tapi kau lihat dulu nih nggak bagus, kok sekarang bagus banget, kau seperti menyelam kau gini berarti. Oh iya, makin bagus ya, gitu kan? Itu masih di koordinator, masuk di sini karena kau sahabat lama awak, bukan dengan kau sama si Rani. Karena kalau si Rani sendiri, kok cepat juga dia, nggak ada teman untuk saling bertanya. Pun begitu, walaupun kau kepala koordinator, kau bikin pembantunya si Rani, iya kan? Iya. Artinya kenapa? Karena kau sudah orang tua, kau bisa mengayom, gitu. Nah, jadi kurasa ini deal kita udah semua ya. Asti, kau tuh belum begitu bagus nih. Langsung makanya cepat kamu nggak mau jatuhkan, enggak, udahlah bagi siapapun koordinator kalian ke semua undi aja lah. Apalagi si adik udah bagus adik, tapi aku nggak mau nunjuk orang, nanti harus sakit hati. Saya kalau jundi aja nggak ada sakit sama kan, karena udah kalian kok semua bikin gitu. Tapi dengan ada ini sudah jadi yang besi baja mantap lah, kan? Ini itu, karena kau sudah tahun di administrasi seperti itu tadi, karena kau mantap. Karena manajer nanti membawain kaosnya karaoke, kaosnya Pak. Aku butuh nanti sana kaos kepala personal di Pak, butuh kepala personal di karaoke. Ya, kalau ada di mata aku, ya kau lah satu kaosnya. Itu pun nanti masih harus kita upgrade 2 bulan ini lagi. Itu nanti harus ke bawah untuk anak-anak. Kenapa? Tanya Rani dulu mau bawa ke sana. Jadi aku bilang, Ran, kayaknya kau sini aja Ran ya. Udah bilang sama kau kan? Ya. Karena setting udah mau begitu. Jadi masih ada lah menjaga aneka ini, ya kan? Apa lagi? Tapi kan aku belum maksa, tapi kan aku harus katakan gitu. Karena semua kakek sudah mantap semua, gitu, udah mantap nih. Ya kan? Kalau di sini nanti sudah bisa si adik nanti sini. Sama dipakai sama dia. Misalnya anakmu misalnya gitu, karena belum tentu selamanya.
Tapi kalau kita baru ngebangun gini, baru merintis, harus orang-orangku, orang kita yang sudah benar-benar mantap. Ya kan, nanti tapi nanti kaos yang baru nanti, tapi itu nanti setelah kita buka, baru dia dibimbing biar nggak terkejut sama kita gitu. Tapi itu hanya pilihan-pilihan ya. Tapi bangga nggak? Kau bangga lah bu. Anakku bangga nggak? Bangga lah kan gitu. Nelson orang ini bilang selamat Nelson, selamat. Enggak, Nelson pangdak dia nih HP, menurut aku turun level dia. Nggak sih level dia, tapi bagus lah level dia di sini, tapi mental dia sama pengetahuan dia masih di bawah. Ini waktu mengupgrade, yang kan terupgrade lah nanti jadi ya. Udah nanti Nelson enggak, Nelson akan kembali kerja nanti di proyek kah, di mana kah, administrasi lah yang penting, administrasi lah yang paling penting. Nah gitu. Jadi kalau udah jadi semua ini marah-marah lagi enggak lagi lah. Jadi jelaslah kenapa, jelaslah kalian pandang kenapa aku hanya marah di Hunter ini kan, tempat lain enggak kan, kantor enggak. Inilah, berarti itu namanya perspektif, cara pandangnya yang masih berbeda. Nah, nanti kalian bertiga nih, berapa orang kita di Hunter, nanti langsung kalian belah, langsung tandem, langsung mengingat ini, kamu ingat ini. Sebelum mereka menonton, begini kok tadi ini keluar nanti inilah. Oh jadi satu perspektif lah kita semua mandang. Karena kalau hanya aku mengatakan aku susah, tapi kalau kita tahu, oh gini, kita nanti mau ngomong sama orang, baru aku diam lah. Oke? Oke Om. Ya, tadi Om lupa tadi satu lagi Om yang mau bilang begini. Mungkin Rani ingat yang kita pusat di sini, di pusat sini. Tapi Rani Om pusat enggak? Enggak kan? Enggak kan? Aku boleh balik legal karena kau masih binaan. Ingatlah suatu aku marah sama si Igi di pusatnya si Embun, tapi nggak dikasih tahu sama aku. Rusak programku. Aku senang di pusat-pusat itu senang, tapi dikasih tahu sama aku. Ingatlah, Rani, jangan bikin malu Om. Siapapun, salah apapun kau harus kasih pembinaan. Tapi Om nggak mau sembarang orang dulu push up. Harus Om kembar, betul nggak? Betul Om. Betul Del? Betul. Nah itulah nggak mau. Karena masih pembinaanku. Di mana sih sama si Igi? Sudah simbol gini, tapi nggak dikasih tahu sama aku. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah digitu si Igi kia si Embun, dikasih tahu sama aku tinggal bilang, Embun, kau bikin malu aku, Embun. Aja lagi hatinya, kui, itulah, ya kan? Ingatlah, klien tentang notulen tanggal 12 Oktober lah, tentang konsep lah dulu yang di pusatnya para home band di sini, betul? Betul, Teh? Betul, Teh? Betul? Sekarang kita masalah apa? Masalah tanggal 12 juga masih yang menjadi bobroknya kan? Ya kan? Kita di satu titik kan? Ini ya dulu di pusatnya si Sige di sini. Tadi di pusat mereka semua ketawa, hahaha, salah, maka nggak dapat berkatnya. Nah pembinaan kita ketawain, jadi nggak merusak di hatinya. Itulah masalah ini, konsepnya. Udah, ingat lagi Rani, ingat Asti. Dulu Om sini datang jam berapa waktu kalian mau di push up? Sudah jam 3 lewat. Jam 3. Hah? Tadi Om datang jam berapa? Ku setting harus sama dengan satu kata dan langkah. Karena ku sandingkan IG dengan Nelson. IG yang gagal, Nelson yang maju. Jadi nggak terbakar lagi mulut kami lagi. Habis itu mengatakan harusnya si IG bisa. Harusnya program revolusi mental berjalan sukses. Seorang anak SMP memimpin 2 orang yang sekali sekolah master. Hebat nggak hebat? Pun demikian. Nanti pastilah
kita bikin. Kau pernah kuliah nih? Hah? Ambil. Kau pernah kuliah? Nggak pernah, Pak. Ya udah, nggak mau kalah aku. Ini laki-laki, kau perempuan nggak pernah kuliah nanti, pahamin ini. Kau nanti membimbing mereka nanti, apa lagi? Inilah namanya melawan jas merah. Karena kita dulu bersahabat lama. Melawan jas merah. Ini siapa sih si jelek ini sih? Cuma anaknya mantan sahabatku. Jadi dia sahabatku sekarang. Memang dulu aku bilang maknya harus dipensiunkan, ya kan? Itu kan Iya. pensiun. Dia sekarang nggak pensiun, dia sahabatku sekarang. Upgrade lagi. Nah gitu, paham kan? Jadi perempuan sama SMA udah tua. Itulah, bangga nggak nanti sini sih? Dia bangga lah. Ya, sekian dari RSK, Gusti, dan Om Kembar beserta arahan-arahan dari Om Baho. Kiranya kita setelah ini sadar dan ingin membuka hati agar kita bisa melangkah satu dengan tujuan yang sama, nggak berbeda-beda lagi, nggak bercabang-cabang lagi, dan ingin membuka hati lagi agar kita bisa bergandeng tangan dan dengan dipandu oleh Om RSK Bapak Rudolf Naibaho yang super ganteng, yang amat ganteng, yang mau menuntun kita. Jadi harus kita hargai, percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Om Baho itu benar. Satu kata dan satu langkah. Jas merah, jangan lupa sejarah. Ya, aku bilang rebel mental itu kulit injak-injak. Aku bilang nggak terlalu kasar ya sudah, tapi kalian mengabaikannya, kalian injak, makanya mati dia. Ya, tapi kemarin sudah kita bikin konten kita menyiram rebel mental yang mati suri di rumah kreasi. Ya kan? Kemarin aku yang kuang marah-marah itu ibaratnya ada tanaman rumput-rumputnya ini mah, ini bersihkan dulu. Ya, inilah kita siram dia. Menyiram itu istilah menyiramnya. Ya, gimana biar bisa hidupin lagi harus dipupuk. Itulah kita butuh pupuk dari masing-masing rumah tangga, nanti melihatnya harus jernih. Itu fungsi kalian bertiga. Kalau nggak mati rebel mental ini. Kalau cuma kalian bertiga menginikan yang nggak bisa. Jadi harus nanti kalian bagi tugas, atau siapa yang sudah mantap, sudah mantap aja digini kan, bisa langsung sekali kerja 3 bisa langsung. Saya bertiga berempat gini. Nanti ada ini, gitu ya. Oke. Jadi inilah menyiramnya, istilah menyiramnya. Nanti akan datang pupuk dari masing-masing rumah tangga biar tumbuh suburlah revolusi mental ala Toton Group NHP yang berjudul Satu Kata dan Langkah. Itu kebayang sama 1 koordinat dan frekuensi. Menuntun agar jas merah, menuntun agar jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya rasa demikian dari kami di kantor Abdi SMB cabang Cawang Bawah. Demikian ya. Horas. Kawan, Siap, Om. awas lo besok kalau sama gua lo ngantuk berarti lo nggak pakai hati. Dalam peperangan tidak ada ngantuk, boleh ngantuk tapi harus izin.
Pak, Siap, Om. ya, gitu ya. Iya Pak, Pengawal gua lo, Yohanes juga ada. Percaya nggak? percaya Pak. Percaya dari mana? Jangan percaya gua sama gua dulu. Karena apa yang Om ucapkan RSK percaya. Ya. Saya tak tahu jalannya. Oke lah. Dulu tanggal 6, Pak, aku jalan dari sini. Siapa? Kok Bapak kedengeran? Bapak sehat? Sudahlah, nggak kupikir kali kesehatanku. Yang kupikirkan adalah gimana aku bisa membayar tepat waktu. Jangan gitu, Pak. Kok jangan gitu? Kalau nanti orang itu semua pada datang demo sama aku gimana? Aku di samping Bapak. Kalau saya mau demo, aku di samping Bapak. Itu kata Yohanes. Percaya nggak? Nah, ini aku kirim nih. Nah, tanya Bapak bilang sama kau tentang Lia Yohanes. Bun harus lebih bagus dari kalian Yohanes. Kenapa? Karena biar mantap Pak. Ya kenapa? Kalau pas bilang pasti pas-pasain. Pas Pak. Ya, karena aku mau bikin kau penyanyi saat kuliah Lia Yohanes. Paham? Udah berapa kali ku bilang? Makanya panggil kau TV24 itu, klik khusus salaman, betul? Betul Pak. Lia Yohanes adalah inspirasiku bikin kau jadi penyanyi. Jadi Lia Yohanes hati-hati loh. Dia setingkat di bawahmu, dia penyanyi, kau MC. So kalian bilang. Ah, itulah gue. Lihat, dia hunter masih di bawahmu. Lepas dari masalah bagusnya suara. Iya kan? Ya Pak. Lihat Leonis, grade-nya di bawahmu. Lepas dari bagus suara. Oke? Oke, Pak. Makanya Bapak mau nggak boleh begitu. Suaramu harus bagus. Bapak udah sediakan sama kau les vokal, kau sesiain. Bilang janji kau sama Leonis. Kalian Yohanes, Bun janji. Bun, Harus kau kalahkan dia. Bun pasti lebih bagus dari kalian Yohanes. Iya, gitu. Leonis, kau juga upgrade dirimu biar kalian sama-sama berlomba-lomba. Maju ya. Ulang mau dari dia. Dinda, Mami janji dalam 2 bulan ini Mami siap walaupun berdarah-darah demi kemajuan yang sangat baik. Semoga Mami bisa menjalankannya dengan baik. Bukan buka matanya, tutup matanya. Dinda terus doain Mami. Opung agama juga selalu membantu Mami, menopang Mami gitu loh. Opung guru agama juga selalu mendoakan Mami dan selalu menopang Mami. Sekarang Mami sudah serahkan opung agama untuk dikontrol oleh Pak Manajer. Bilang nama manajer. Sekarang Mami dibantu, dikontrol oleh Sekarang Mami sudah serahkan opung agama ke Sekarang- Pak Manajer, dikontrol. Sekarang Mami sudah diserahkan kepada Opung. Sekarang Mami diserahkan ke Konels sama Opung guru agama agar Mami bisa terkontrol dan dikontrol. Karena itulah sebenarnya manajernya mengontrol anak buahnya. Kau selama ini kubikinlah kau anak emas kumbun. Kemarin ku bikin kau cuma 2 lagu yang bunda kamu. Kenapa kemarin kau bikin 3 lagu? Kau hina-hina aku, Bun. Monggo. Karena tidak fokusnya Bun bekerja sehingga mengingat konsep yang kemarin. Tapi itu tidak akan terulang lagi karena Bun Jangan cepat-cepat bilang gak terlalu bilang. Tanya hatimu dulu. Tutup pejamkan mata. Udah tanya hatimu. Udah bisa itu kau ini kan kira-kira, Bun. bisa Pak. Tos biar gak selek. Tutup mata dulu. Tutup mata. Tos biar gak selek ya. Oke, Bun. I love you, Bun. I love you tuh Pak. Jadi, sama Cornels kau gak love you? I love you. Tutup I love mata. you Konels. Oke. Jangan jadi kalau itu. Tutup mata. Jangan masuk angin nanti. Ini Pak janji Bun Pak. Kaulah
Karena yang menodai perjuangan ini adalah Om Ben dan MC. Bapak mau dari kau lah dulu yang memulai. Pak, terbagus lah, yuk. Baik, Pak. Ke depan Mari ke depan, mulai Mulai detik ini. mulai detik ini, Iya. mulai sekarang Bun akan merubah yang kemarin-kemarin tidak baik, yang menabrak dan mengecewakan Bapak. Bun akan rubah semua dan Bun akan terus belajar lebih baik lagi, Pak, biar tidak menabrak konsep yang Bapak arahkan dan kita sepakati semua, Pak. Kasih tutup mata ya. Jangan buka mata dan masuk angin ya, oke? Iya, Pak. Kau sudah bikin paketmu yang bagus. Ustadz Danto bak paketmu, betul? Betul, Pak. Bapak bikin Bang Tisa paketmu, betul? Betul, Pak. Tapi masih begini, apakah mereka nggak bagus? Bapak bikin Kak Dini yang jelek itu sebagai penasihatmu, masih begini. Sekarang ya sudahlah, sudah ada permasalahan. Bapak serahkanlah ke Nelson biar mudah-mudahan langsung cepat, mantap. Bukan baru menunggu kita. Bapak akan bikin hasil reform mental semua nanti dari New Hunter menjadi orang-orang di bukan baru nanti. Sampai mau pindah ke sana, Bapak olah 2 bulan ini biar orang pimpinannya semua dari anak buah New Hunter Jakarta menjadi pimpinan di New Hunter bukan baru. Itulah revolusi mental kita, Ambun. Kabul. Langsung nanti. Iya, Pak. Kalau kau sudah mantap, lihat tempat mantap, nanti bisa suatu saat duet satu saat. Kau sudah mantap, dia panggil mantap, hei, itulah program. Dah, Iya, Pak. kan tutup mata, jangan buka mata dulu, oke? Oke, Pak. Jadi, Janji, Pak. oke gitu loh. Sugeng enjing. Soalnya kita kemarin sudah ke Slow Harimau. Slow kau harimau katanya. Aku sekarang sudah mau slow. Karena aku harimau. Kalian lihatlah, ada harimau kuda itu gue bikin marah. Selama ini belum pernah bikin konten marah harimau gitu. Sekarang udah marah harimau gitu. Maka udah aku bilang sama harimau itu slow kau harimau. Itulah slow kau harimau. Itulah di April nanti 230472 dengan rural power Nepal 230234. Ya. Selama ini apa Pak bilang? Nel. SK. Ya. Tadi ada nggak aku pegang handphone selain buka-buka ini atau aku ada nggak telepon Henny? Pakai handphoneku. Aku dengan aku pakai handphone Henny. Ya dong. Pakai si telepon si Asti sekali tadi. Bilang apa? Tapi Nggak diangkat. diangkat ya. Dia bilang apa? Aku ada bicara sama Henny nggak? Nggak dong. Nggak ada kan? Sini. Itu nggak sini. Aku barusan gue biar aku mau bikin tentang instruksiku mau bikin konten. Lihatlah ini ya. Henny nih. Udah ketik dibaca nih ini. Baca Bun nih. Udah langsung dikerjakan Henny. Inilah. Nanti Asti kirim 1 RSK, 2 Asti, 3 Nelson, 4 kami bertiga RN Nelson Asti, 5 RSK, 6 RN Nelson Asti, 7 RN dan ponakan. Kata Bu Hen. Baik, Pak. Pak, total 41 menit. Lah, itu Urutannya urutannya. SBB sebagai berikut. 1 RSK 6 menit, 2 Busti 9 menit, 3 Pangdat 8 menit, 4 RN Pangdat Busti 11 menit, 5 RN RSK 5 menit, 6 RSK penutupan 1 menit, 7 RN Pangdat Busti penutupan 2 menit. Untuk video pembukanya siap, Pak. Udah. Udah, Pak. Apa yang kau rasa? Tadi pakai handphoneku, sebagian ngerekam pakai handphone Asti, pakai handphonenya ini udah kirim, belum ada hubungin dia, udah bisa langsung dibikin. Ini hari apa ini? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu. Pagi-pagi nggak ini? Pagi-pagi. Ini bisa tahunya sampai menit-menitnya udah dibikinnya. Apa yang kau rasa, yuk? Kalau untuk Bu Heni yang Bun rasa kagum, Pak. Kagum. Iya, Pak. Kenapa kau kagum? Ya
Padahal Bapak belum telepon dari handphone Bapak, baru disuruh beberapa lama, hari Minggu pula harusnya ngurus anak, tapi dia cepat melakukannya Pak. Iya Pak. Clear homemade MC itu yang bikin aku marah. Kau kagum tapi bikin bapak marah saja. Belum pun kau. Kita kasih kita sama kau bilang boleh deh. Kita kasih grup vokal, gak bisa siai. Pun kau bilang kagum, itulah. Nelson, apa kau rasa deh? Ini benar nggak? Nyata gini? Ya, kemarin kan Henny menasihati dari jauh, belum ada bukti nyatanya. Itu kan kasih nyata begini. Apa mau kau bilang nih? Ya, terima kasih buat Henny. Kecepatannya dalam mengeksekusi pekerjaan itu yang saya perhatikan. Jadi setelah dikasih langsung dikebut tanpa, bahkan mungkin tanpa memikirkan lakinya sama anaknya karena job yang diberikan kepada dia. Dia tahu isi konten ini, dia tahu, dia lihatnya. Hah? Dia tahu isi kontennya begini, gini. Tahu dia. Itu yang aku bilang, kalau aku dengan orang yang sudah pakai hati sama aku ngomong A, B, C, dia tahu tujuannya sampai D, E, F. Terbukti kan? Apa yang kau rasa? Cepat singkat-singkat. Yang aku rasa dari sini Tante Henny berarti sudah tahu kode. Misalkan Om udah ngirimin video, berarti itu ujungnya video itu berarti harus sangat penting dan harus dijadikan konten. Kau pernah nggak aku suruh belajar sama dia? Pernah Om. Kok masih jauh kau selisih sama Henny? Kenapa? Karena belum samperin Tante Henny Om. Hah? Karena RSK belum ini Tante Henny. Kenapa? Belum hubungi Tante Henny untuk Karena mau belajar, masa Henny kau mau belajar? Itu belum buka hati, masih egois, masih dengki. Harusnya kau mengelus-elus Henny biar mak kau diajarin. Kau pernah ke rumah Henny nggak? Pernah Om. Dimasakin nggak kau? Apa yang kau rasa? Suatu hal yang luar biasa sih, luar biasa. Betul kata yang dikatakan Manel tadi, benar-benar sigap dalam pekerjaan, patut dicontoh sih. Contoh ya, mau contohnya? Iya. Apa yang kau rasa? Kau nggak usah lah. Saya rasa untuk Bu Henny sangat sigap banget, ibaratnya Bapak belum ngasih instruksi dia udah ngerjain gitu. Sebenarnya untuk ini sangat patut dicontoh untuk kita. Contoh ya, sudah. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia membuka hati dan dia memahami semua arti konten itu. Henny lu pemalunya luar biasa. Bapak nih, ini kan jam 1 kalau bapak itu udah Hen, nanti kalau ini telepon bapak ya. Jam 4 telepon itu bapak. Berarti suaminya enggak ini, gitu aja dulu. Dia paham betul. Ya, jadi mau seperti Henny, kalian bertiga lah. Mau belajar seperti Henny? Oh. Laskan garis suara lagi tuh. Mau? MC dan manajernya maukah sebegitu? Kamu mau pilih MC maukah? Mau Pak. Manajernya Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Henny. Kami Abdi Laskar mengucapkan terima kasih kepada Bu Henny yang telah membuat konten-konten yang sangat luar biasa. Kami akan men-share konten tersebut kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara di kampung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bu Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.